Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami dan mudah kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Mari kita awali dengan berdoa, istidah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih salih-salihah karena sudah berdoa dengan khusyuk. Baiklah salih-salihah, sebelum kita ke materi, membahas materi yang akan kita pelajari hari ini, Bu Rizka akan mengingatkan kalian kembali, kita akan mengingat kembali materi yang sebelumnya ya. Nah, materi yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang Pancasila. Mulai dari bunyi, kemudian lambang atau gambar Pancasila. Nah, kita akan mengingat kembali. Di sini Bu Rizka sudah menyediakan gambar. Kalian menjawab di rumah ya, dari rumah ya. Di sini Bu Rizka menyiapkan gambar atau lambang Pancasila. Coba bisa perhatikan di layar. Ini kira-kira adalah gambar atau lambang Pancasila keberapa ya? Wah, benar sekali. Ini adalah lambang atau gambar Pancasila ke-1. Kalian hebat. Kemudian yang kedua, Bu Rizka menyiapkan ada lambang gambar Pancasila keberapa ini ya? Pintar sekali. Ini adalah gambar rantai, yaitu lambang atau gambar Pancasila ke-2. Untuk selanjutnya, gambar yang ketiga. Perhatikan dengan seksama. Ini adalah gambar apa? Gambar pohon beringin. Kira-kira ini adalah gambar atau lambang Pancasila keberapa ya? Ketiga. Hebat, benar sekali. Selanjutnya, ini ada gambar kepala banteng. Bisa diperhatikan ya. Ini adalah gambar Pancasila keberapa? Ingat? Keempat. Hebat. Selanjutnya salih-salihah yang terakhir. Perhatikan dengan baik. Ini adalah gambar apa? Ada gambar padi dan kapas. Ini adalah lambang atau gambar Pancasila keberapa ya? Hebat. Ke-5. Ini adalah lambang atau gambar Pancasila yang terakhir. Nah, itu tadi tentang lambang dan atau gambar Pancasila. Untuk bunyinya tidak bisa diragukan lagi, kalian pasti sudah hafal. Untuk bunyi Pancasila ke-1 apa? Ingat? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, ini yang paling panjang, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau yang sebelumnya kalian sudah belajar tentang sila kedua, mulai dari lambang, kemudian bunyi, dan juga ada contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Nah, untuk kali ini salih-salihah, kalian akan belajar tentang contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Bu Rizka ambilkan lagi ya gambarnya ya. Tadi di Pancasila ke-1
dilambangkan atau digambarkan dengan bintang. Bunyinya apa? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Isinya tentang apa sih? Kita diharuskan apa sih? Ya, jadi sekarang kita akan belajar tentang contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Salih-salihah, mari kita langsung membahas materi hari ini. Bu Rizka sudah tuliskan di papan, hari ini kita akan membahas tentang materi contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1. Bisa dibaca bersama ya. Bu Rizka ulangi, contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1. Sebelumnya kalian sudah belajar bersama Bu Silvi tentang contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Ada apa saja sih? Kita sebutkan sebagian aja ya. Untuk yang pertama, contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila kedua itu ada tolong menolong, saling tolong menolong. Kemudian juga ada menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, jika teman kalian sakit, kalian harus segera menjenguknya. Kemudian yang ketiga, ada juga contoh sikapnya hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua. Nah, sikap-sikap yang kita sebutkan tadi itu adalah sikap kita dengan sesama manusia. Nah, untuk kali ini di Pancasila ke-1, karena bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka di sana akan mencontohkan tentang sikap-sikap kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, kita bahas bersama ya. Apa saja sih contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1? Di sini Bu Rizka sudah tuliskan sebagai contoh untuk kalian ya. Yang pertama Bu Rizka tuliskan sholat. Nah, sholat di sini itu termasuk contoh sikap baik yang sesuai dengan Pancasila ke-1 karena sholat adalah hubungan kita kepada Allah. Jadi kita menyembah Allah dengan sholat 5 waktu ditambah juga sholat sunnahnya, sholat duha yang selalu Bu Guru ingatkan kepada kalian ya. Dan yang kedua, contoh sikap baik yang sesuai Pancasila ke-1 apalagi Bu Guru? Apa ya kira-kira ya sikap kita kepada Allah, kepada Tuhan kita? Sikap baiknya apalagi ya? Ada yang tahu? Bu Rizka bantu ya. Selain sholat, kita juga bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, untuk membaca Al-Quran ini tidak harus karena mungkin kalian belum bisa membaca Al-Quran. Bu Guru, aku belum bisa baca Al-Quran. Terus gimana? Gak apa-apa nak, tidak membaca Al-Quran. Kalian dengan menghafal atau murajaah itu juga termasuk kan? Jadi sering-sering murajaah saja itu juga termasuk sikap baik kita kepada Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapat pahala pastinya. Nah, tadi yang kedua membaca Al-Quran. Jika tidak bisa, kalian juga bisa murajaah di rumah. Murajaah hafalan surat-surat pendek kalian. Nah, untuk yang ketiga, contoh sikap baik yang sesuai dengan Pancasila ke-1 apalagi? Yang ketiga yaitu berzikir. Berzikir, setelah sholat kalian berzikir itu juga termasuk nak contoh sikap baik sesuai dengan sila Pancasila ke-1. Jadi dengan berzikir kita juga dapat menambah pahala di situ. Apa saja sih kalimat-kalimat zikir itu? Ada subhanallah, ada Allahu Akbar dibaca berulang kali, kemudian ada alhamdulillah dibaca berulang kali. Seperti itu ya. Nah, untuk yang keempat, setelah berzikir ada juga berdoa. Nah, berdoa ini adalah juga termasuk contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1, sikap kita kepada Tuhan. Nah, untuk yang terakhir ada juga bersyukur. Bersyukur nak, bersyukur itu penting ya. Ini yang terakhir, poin yang terakhir yaitu bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena
kalian sudah Allah berikan kesehatan sampai saat ini, itu kalian juga harus bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Banyak hal bersyukur itu. Dengan kalian sholat 5 waktu itu juga ungkapan bersyukur ya. Jadi tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya itu, tapi dengan kalian melaksanakan sholat 5 waktu, kalian membaca Al-Quran, murojaah, itu adalah termasuk ungkapan syukur kalian kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat sehat, kemudian kalian bisa bernafas, bisa melihat, bisa berjalan, kakinya nggak sakit, bisa menulis, tangannya nggak sakit, ya itu juga kalian harus banyak-banyak bersyukur. Seperti itu ya nak. Meskipun sampai saat ini kalian masih belajarnya di rumah aja, tapi tetap kalian harus banyak-banyak bersyukur. Nah sekarang Sholih-Sholihah sebutkan contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1 yang sudah kita pelajari tadi. Coba sebutkan, yang pertama apa tadi? Hebat. Yang pertama yaitu salat. Nah, yang kedua masih ingat? Apa ya kira-kira tadi yang kedua ya? Papanya Bu Rizka hapus loh ya, jadi nggak bisa nyontek. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Nah, yang ketiga tadi sudah ada salat yang pertama, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga apa ya? Ingat? Hebat. Yang ketiga yaitu berzikir. Nah, kemudian yang keempat, ingat apa ya yang keempat? Yang keempat yaitu berdoa. Yang terakhir apa ya yang terakhir? Yang kelima yaitu hebat. Sholih-Sholihah semuanya masih ingat. Yang terakhir yaitu bersyukur. Baik Sholih-Sholihah, untuk selanjutnya Bu Rizka akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian hari ini yaitu bisa diperhatikan di papan, tugasnya ada 2. Tugas yang pertama adalah menuliskan kembali contoh sikap baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1 yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi yang sudah Bu Rizka tulis di papan, kalian tulis kembali di buku tulis warna ungu. Jadi ditulis kembali di buku tulis sampul warna ungu. Seperti itu ya. Nanti bisa minta tolong Bunda untuk di pause sejenak untuk melihat tulisan yang ada di papan mengenai contoh baik yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1. Jelas ya? Jadi tugas yang pertama kalian bisa baca lagi, sudah Bu Rizka jelaskan. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu kalian mengerjakan buku paket tematik 1D halaman 35.1. Jadi di buku paket tematik 1D itu halaman 35 ada 2 soal nak. Jadi yang perlu kalian kerjakan hanya 1 aja. Poin 1, nomor 1 saja. Nomor 2 tidak perlu dikerjakan. Jadi langsung mengerjakannya di buku paket ya. Sudah jelas? Jika kesulitan atau kurang jelas bisa langsung bertanya sama Bu Guru. Masing-masing kelas kalian nanti bisa minta tolong Bunda untuk WA. Gitu ya nak. Sudah cukup jelas. Jadi tugasnya ada 2. Tugas yang pertama menulis di buku tulis warna ungu, dan yang kedua mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket 1D. Halamannya sudah Bu Rizka tulis dan juga sudah Bu Rizka sebutkan. Nanti kalian tinggal minta tolong ayah atau bunda untuk mendampingi di rumah. Baiklah Sholih-Sholihah, itu tadi kita sudah bahas materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di kehidupan kalian sehari-hari. Perlu Bu Rizka tekankan lagi bahwa contoh sikap sila Pancasila ke-1 itu adalah sikap kita kepada Allah, kepada Tuhan kita, mulai dari sholat, kemudian membaca Al-Quran atau mengaji ya. Kemudian yang ketiga tadi juga ada berzikir, berdoa, dan yang terakhir bersyukur. Itu yang paling penting. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Seperti itu ya Sholih-Sholihah. Jadi Bu Rizka akhiri. Sekian, terima kasih untuk semangatnya, dan Bu Rizka harapkan tetap selalu semangat di rumah meskipun sampai saat ini kalian masih
tetap belajarnya di rumah. Bu Rizka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.